Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Ekong Rezono untuk mata pelajaran Filosofi Pendidikan Indonesia Koneksi Antar Materi Topik 3. Dosen pengampu DRA Hilda Puspita MA, PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Yang pertama, pemahaman topik 1, relevansi perjalanan pendidikan nasional. 1. Terjadinya diskriminasi pendidikan karena hanya kaum bangsawan yang bisa bersekolah. 2. Tahun 1854, sekolah didirikan hanya untuk kepentingan usaha dagang penjajahan dan hanya para budak yang diperbolehkan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. 3. Tahun 1920, lahirnya cita-cita untuk perubahan radikal pendidikan dalam pengajaran. 4. Tahun 1922, berdiri Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan Indonesia di dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemahaman topik 2, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, di mana pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, serta tugas guru hanya menuntun peserta didik yang berbudi pekerti. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Pemahaman topik 3, identitas manusia Indonesia. Terdapat 3 hal hakiki yang ditegaskan sebagai identitas masyarakat Indonesia, diantaranya 1. Manusia berkebinekaan tunggal ikaan. 2. Manusia Indonesia memiliki nilai religius. 3. Manusia Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Keterkaitan pemahaman dari topik 3 dengan topik 1 dan topik 2. Dalam perjalanan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara sangat berperan dan telah banyak hal hingga sampai pada pendidikan saat ini. Dahulu, adanya diskriminasi pendidikan, pembelajaran yang hanya membaca, menulis, berhitung secara sederhana, dan hanya diperuntukkan untuk para budak demi kepentingan usaha dagang penjajah. Berdirinya Taman Siswa sebagai gerbang kemerdekaan pendidikan, pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman kita sebagai guru dalam pembelajaran dan pengajaran. Diharapkan kita dapat mengikuti dasar-dasar pemahaman Ki Hajar Dewantara dengan memerdekakan peserta didik, menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tidak membedakan satu sama lain. Meskipun banyak perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan bahasa, semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar. Guru perlu mengenal identitas peserta didik untuk mampu mengetahui latar belakang, sehingga akan memudahkan guru dalam merancang bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang tepat sesuai dengan latar belakang peserta didik. Selain itu, setiap peserta didik juga memiliki beragam perbedaan. Hal tersebut dapat dijadikan landasan pembelajaran dengan persamaan hak tanpa membedakan latar belakang setiap peserta didik. Relevansi identitas manusia Indonesia dengan mata kuliah sosiokultural. Identitas manusia Indonesia adalah memiliki nilai-nilai luhur berupa nilai keberagaman, Pancasila, religiusitas yang sudah ada sejak lama dan menjadi karakter bangsa Indonesia. Anak-anak lahir dari latar belakang dan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan budaya daerahnya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya manusia unik dan memiliki karakter yang berbeda. Nilai sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat peserta didik yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi peserta didik untuk memperbaiki tingkah lakunya agar bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi, menghargai dan menyatukan keberagaman yang timbul dari adanya perbedaan. Dapat kita simpulkan, manusia Indonesia memiliki identitas berupa nilai-nilai keberagaman, Pancasila, dan religiusitas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pendidikan sebagai wadah untuk mentransformasi pengetahuan dan karakter peserta didik. Pendidikan yang diberikan haruslah memperhatikan kekuatan sosiokultural dan psikologi perkembangan peserta didik agar dapat terciptanya manusia Indonesia yang berkarakter, merdeka, selamat, dan mencapai kebahagiaan hidupnya.
Selanjutnya, untuk pesan kunci. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik artinya kurikulum merdeka, baik metode, model, dan strategi pengajaran yang melepaskan belenggu peserta didik. Selanjutnya, psikologi perkembangan dan sosial kultur peserta didik, memperhatikan kodrat alam dan zaman, mengaitkan pendidikan budi pekerti dengan kearifan lokal. Yang terakhir, 3 nilai kemanusiaan khas Indonesia, mengenal keberagaman identitas budaya siswa, serta mengimplementasikan nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, Pancasila, dan religiusitas dalam pengajaran. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua.